Hari Jumat ini, tanggal 26 Juli 2026, saya menghadiri undangan kawan-kawan di acara saresehan di gedung DPRD Jawa Barat. Acara tersebut sekaligus melantik BAP ATK, yaitu pengawasan untuk korupsi. Saya langka sekali menghadiri undangan-undangan di gedung-gedung pemerintah. Namun di sini saya untuk saat ini saya berhubung teman saya menjemput saya, akhirnya saya ikut ke sana. Agendanya memang persoalan hukum. Namun saya pribadi, saya punya pesan untuk DPR dan pemerintah, masalah sosial, masalah masyarakat. Bagaimana Jawa Barat ini sekarang dinamikanya begitu macam-macam, ya, bahkan mengkhawatirkan. Bagaimana saya bilang mengkhawatirkan? Yang saat ini sedang santer adalah permasalahan Jawa Barat menjadi sarang begal katanya. Hati-hati ke Jawa Barat, banyak begal. Ini menyedihkan bagi kami sebagai warga Jabar, ya, karena di framing seakan-akan Jawa Barat ini adalah sarang begal. Namun kalau kita amati, mengapa kok tiba-tiba di Jawa Barat banyak begal? Tidak seperti biasanya. Nah, di sini saya sebagai aktivis kemanusiaan, saya paparkan beberapa hal penyebab bahwa Deddy Mulyadi setelah jadi gubernur tidak sesuai dengan apa yang dikontenkan. Bagaimana konten-konten Deddy Mulyadi itu begitu manis bagi masyarakat, bahwa konten Deddy Mulyadi itu seakan-akan akan memakmurkan masyarakat, memberikan sejumlah uang ke beberapa masyarakat, lalu dikontenkan dan viral. Setelah jadi gubernur, ini terbalik. Banyak masyarakat kecewa. Bagaimana Deddy Mulyadi dengan serampangan menutup tambang tanpa dengan kajian, tanpa juga dengan solusi bagi masyarakat. Masyarakat seakan-akan seperti disambar petir. Tiba-tiba dalam beberapa saat saja mereka kehilangan pekerjaan. Dijanjikan kompensasi oleh gubernur, tapi kompensasi itu bohong. Banyak dinamika untuk kebohongan kompensasi tersebut. Banyak alasan, banyak alibi. Tapi yang jelas, masyarakat di sana sudah miskin akut oleh hilangnya mata pencarian mereka di bidang pertambangan. Di Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang itu tidak seperti di kota-kota. Di sana tidak ada pabrik atau perkantoran. Sulit mencari pekerjaan di sana. Selain menambang dan bertani. Bertani pun di sana tanahnya tidak sebaik di kawasan-kawasan lain yang cocok untuk pertanian. Mereka di sana menubuk batu dari hasil mungut batu di jalanan. Dari hasil mungut batu dari tempat-tempat yang dimanapun dia bisa dapatkan. Karena tambangnya ditutup. Dengan imbalan yang sangat pas-pasan. Imbalan hanya 5.000 per ember paling mahal. Dan itu embernya besar setumpuk mentung. Ini ironis, satu orang hanya mampu rata-rata 3 ember. Kalau 5.000 saja paling tinggi, upahnya itu hanya dapat 15.000 satu orang. Maka sekeluarga sekarang menubuk batu. Ironis, ada DPR tidak berbicara. Saya di sana bicara lantang di depan DPR yang kebetulan hanya 2 orang DPR-nya. Saya kecewa, saya pikir jajaran ketua ada di sana di acara saresehan tadi. Ternyata jajaran ketua tidak ada. Hanya ada 2 orang sebagai anggota di Komisi 1.
Dan itu pun ya beliau apresiasi, namun kami tidak mendapatkan jawaban yang sesuai harapan. Namun terima kasih pun saya ucapkan kepada DPR yang mau mendengar kami, dan semoga itu akan disampaikan ke teman-teman DPR lain, karena ini ada pembiaran. Ada pembiaran nasib masyarakat yang sudah terlunta-lunta dan diabaikan. Nah, di sini pembiaran ini sangatlah menyedihkan bagi kami sebagai aktivis kemanusiaan, karena seperti tidak ada pemerintah, seperti tidak ada wakil rakyat. Rakyat 10 bulan hidupnya udah kesulitan ekonomi, bahkan di sana sudah banyak maling, sudah ada begal terjadi di sana beberapa kali. Namun sampai sekarang diabaikan. Nah, persoalan begal ini bukan serta-merta atau bukan karakter orang Jawa Barat jadi begal, tapi akibat kebijakan gubernur yang serampangan, yang tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di tengah masyarakat dan apa yang terjadi dengan masyarakat atas kehidupannya yang menjadi sulit gara-gara tambangnya ditutup. Kami tidak anti dengan penutupan tambang, silahkan. Kalau memang dibilang bahwa pertambangan ini merusak alam, tutuplah semua. Tapi seorang gubernur harus memiliki solusi untuk kehidupan masyarakatnya. Bukan asal-asalan dan tidak memikirkan hajat hidup orang banyak bagaimana kemudian. Nah, Deddy Mulyadi di sini saya bilang bahwa Deddy Mulyadi sudah bermoral hazard. Dia membuat kebijakan tidak memikirkan dampak terhadap hajat hidup orang banyak. Bukan hanya persoalan di Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang, tapi persoalan menggusur rumah-rumah. Menggusur rumah-rumah di bentangan sungai, ini mohon maaf, Jawa Barat tidak belajar pada DKI. Bagaimana Gubernur DKI yang sebelumnya menyelesaikan bentangan sungai dengan cara menggeser, dibuatkan dengan anggaran. Jadi tidak serta-merta dengan selera ingin bagus tapi tidak memikirkan keadaan masyarakat yang akan kehilangan rumah dan akan jadi gembel, jadi gelandangan karena tunawisma jadinya. Nah, di Jakarta itu dibuatkan dulu rumah-rumah, dibuatkan dulu penggantinya, lalu setelah dibuatkan barulah disuruh pindah lalu digusur. Nah, jadi dengan cara menggeser, bukan dengan cara hanya menggusur dan tidak memikirkan hajat hidup ke depan, bagaimana masyarakat berkehidupan. Deddy Mulyadi sebagai pemimpin tidak memikirkan ekonomi rakyatnya, tidak memikirkan nasib rakyatnya. Begitu juga terhadap warung-warung, toko-toko, kios-kios di seluruh Jawa Barat. Bagaimana para pedagang nanas di Subang, mereka digusur dengan serampangan. Oh, katanya dikompensasi. Kompensasi apaan? Kompensasi hanya 2 juta, 5 juta. Apalah artinya? Saat ini 2 juta, 5 juta, 1 bulan habis. Ya, apalah artinya? Apakah Deddy Mulyadi tidak memiliki pemikiran bahwa masyarakat itu harus berkembang kehidupannya? Boro-boro berkembang, malah dihentikan kehidupannya. Nah, di sini Deddy Mulyadi menggusur masyarakat pedagang di Subang itu dengan bermoral hazard, tidak memikirkan bagaimana sosial ekonomi ke depan, mereka harus hidup seperti apa. Seakan-akan mereka membuat warung di sana baru kemarin saat Deddy Mulyadi jadi gubernur. Tidak, pedagang di sana sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, lahan tanah. Katanya mereka ada di lahan tanah pemerintah. Memangnya lahan tanah pemerintah diharamkan untuk rakyat? Lahan pemerintah itu milik siapa? Pemerintah ini siapa? Bahwa lahan tanah negara itu adalah lahan rakyat. Apabila negara tidak menggunakannya, berhak rakyat menggunakannya untuk sebesar-besar kemakmurannya. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sesuai dengan undang-undang. Sesuai dengan pasal 33. Baik ayat 1, 2, dan 3. Coba
Deddy Mulyadi hanya menuding bahwa rakyat ini menggunakan lahan tanah katanya. Kalau mau usaha di lahan sendiri. Mereka tidak tahu prosesnya. Semua berproses. Bagaimana di Subang itu ekonomi meningkat dari nanas. Sekarang bukan hanya warung-warung nanas. Bahkan kebun nanas dibiarkan untuk diobrak-abrik oleh sebuah PT. Nah ini, di sini, Deddy Mulyadi sebenarnya tidak berpihak pada ekonomi rakyat. Ini fix, ini fakta. Bahwa Deddy Mulyadi bermoral hazard dan tidak berpihak pada ekonomi masyarakat. Bagaimanapun di Bandung, bagaimana di Puncak, dan lain-lain. Sekarang meningkatnya persoalan kriminal, yaitu begal, jangan dituding masyarakat seakan-akan berkarakter pembegal di Jawa Barat. Tidak ada di Jawa Barat ini karakter pembegal. Di Jawa Barat ini orangnya agamis. Di Jawa Barat ini orang bermoral, beradab. Ya, orang Jawa Barat bukan orang yang kejam. Deddy Mulyadi dengan gayanya mensayembarakan, bukan mencari solusi, bukan mencari penyebab. Apa penyebab ada begal? Dia lupa bahwa kemarin dia sudah menggusur warung-warung masyarakat, usaha-usaha masyarakat, bahkan rumah-rumah masyarakat, sampai tempat kerja masyarakat, pertambangan masyarakat digusuri oleh dia. Dia lupa ya bahwa penyebab dari kejahatan adalah, penyebab dari maraknya kriminal adalah kemiskinan. Boleh tanya kepada sosiolog ya yang ahli kriminal bahwa penyebab meningkatnya kejahatan adalah kemiskinan. Dan Deddy Mulyadi sudah melakukan memiskinkan masyarakat lewat kebijakannya. Saat ini Deddy Mulyadi sedang mengadu domba masyarakat dengan cara sayembara. Dia mensayembarakan. Ya, seperti di zaman kerajaan, dia sedang raja-rajaan. Dia sayembarakan masyarakat untuk menangkap masyarakat lagi yang kelaparan hingga membegal. Siapa yang menangkap begal akan diberikan 5-50 juta. Deddy Mulyadi membuat kegaduhan. Seakan-akan kejahatan marak di Jawa Barat, seakan-akan orang Jawa Barat kejam dan mengadu domba masyarakat untuk saling curiga. Sebentar lagi di tempat-tempat gelap, saling intip. Dan bisa saling tuduh. Dan bisa salah tuduh. Jadi Deddy Mulyadi ini sudah bermoral hazard fix. Ya, itu sudah dipastikan. Deddy Mulyadi tidak memikirkan dampaknya apa yang dia ucapkan. Dia seakan-akan sebagai raja. Apa yang dia ucapkannya adalah aturan. Bahwa itu adalah sebuah kebenaran tanpa kajian. Deddy Mulyadi pun sudah menganggap APH itu tidak sanggup, menganggap APH tidak bekerja. Padahal Deddy Mulyadi sendiri yang membuat rakyat miskin dan menjadi maling-maling, begal-begal karena masyarakat hidupnya menjadi darurat oleh keadaannya dan yang dimiskinkan oleh Deddy Mulyadi. Coba pikir,